Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Tetap bersama aku di General Reading, pembacaan secara umum, energi tarik saat acak ya. Jadi bisa tidak bisa vice versa. Tetap menyerahkan semuanya pada Sang Pemilik alam semesta, dan jangan lupa selalu melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan apapun. Ya, karena Tuhan atau Allah Sang Pemilik alam semesta yang berkuasa menjawab dengan tepat dan benar. Ini adalah clue gambaran sebagai sarana antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Jadi mohon bijak untuk menyikapi readingan ini. Secepatnya kamu ketahui ya, secepatnya akan kamu ketahui rahasia orang ini sebelum fokus. Orang ini dia yang kamu maksud ya. Fokus. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Yang gak bermanfaat buang aja atau abaikan saja. Secepatnya akan kamu ketahui rahasia orang ini sebelum terungkap. Ini adalah tentang sebuah kestabilan atau tentang sebuah komitmen ya, karena ada Two of Pentacle ya. Kemudian di sini ada tebaran kartu bahwa orang ini pernah mengalami sebuah patah hati atau mengalami sedih yang mendalam, tentunya di dalam hubungan ya, seperti itu. Pernah patah hati atau bahkan masih merasakan rasa sakit itu, rasa pedih itu, rasa sedih itu ya. Ini mungkin enggak terlihat ya oleh kamu, tapi ini adalah tentang kestabilan atau kestabilitasan, tentang seseorang yang mempunyai kestabilan gitu ya. Tapi saat ini mungkin sudah stabil, cuman ini adalah tentang terungkapnya sebuah kebenaran atau yang terungkap rahasia orang ini gitu ya, paham ya. Kemudian di sini ada The Mounts ya. Orang ini mungkin agak emosionalan karena memang sesuatu yang pernah terjadi, yaitu tentang patah hati atau tentang kesedihan atau tentang luka lama yang pernah terjadi sebelum ketemu dengan kamu atau sebelum terhubung dengan kamu ya. Sebuah kegagalan dalam hubungan, pastinya sebuah kehancuran dalam hubungan, pernah mengalami seperti itu gitu. Mungkin dia nggak cerita, mungkin dia belum mengatakan semuanya ya, mungkin memang belum gitu ya, tetapi inilah disampaikan oleh pesan tebaran kartu seperti itu. Mungkin kalau kamu nggak ngerti dan kadang-kadang kamu bertanya-tanya, inilah yang akan terungkap dan nanti terlihat oleh kamu. Jadi sebelum dia mengatakan, atau mungkin nggak ada keberanian mengatakan, inilah yang disampaikan melalui tebaran kartu. Kalau kamu ada di ranah ini, silakan ya personal reading kalau kurang lengkap. Kalau tidak di ranah ini, intinya kalau ingin personal reading silakan ya, kalau ingin mengetahui banyak tentang dia ya. Dia pernah gagal dalam berumah tangga, diantaranya ada yang seperti itu. Diantaranya juga memang gagal dengan pasangan ya, yang menimbulkan sebuah kesedihan atau patah hati atau terluka, itu yang dia rasakan ya. Ya, dia pernah mengalami, kalau yang sudah punya pasangan ya, dia pernah mengalami patah hati. Tahu kan patah hati itu apa gitu. Kalau dia sudah berumah tangga ya, dia pernah mengalami juga seperti itu. Mungkin ada konflik apapun itu, tetapi orang ini belum menyampaikan ke kamu ya. Setelah pertemuan itu mungkin kan dia harus menjaga dulu, biar kamu sama dia itu saling mengerti dulu, saling memahamin dulu. Mungkin tujuannya itu, tetapi dia belum menyampaikan bahwa dia mempunyai sebuah
atau sesuatu yang memang sebetulnya dia harus sampaikan tapi masih berbentuk rahasia, dan nanti akan terungkap dengan sendirinya. Ya, seperti itu. Dia akan mengatakan, ya. Orang ini lebih banyak diam sekarang, kan dia lagi mencari sebuah kestabilan juga terhadap hubungan, juga terhadap kamu gitu, biar terhubung dulu, biar saling pengertian dulu, biar dapat chemistry dulu, biar ngobrol satu sama lain nyambung dulu, tanpa dinodai dengan kata-kata bahwa aku pernah patah hati loh, bahwa aku pernah tersakiti loh. Nah, gitu. Jadi tapi kamu bisa melihat di sini bahwa orangnya mungkin mood-moodan juga bisa termasuk, orangnya kok agak sedikit cuek kayak gitu, cool kayak gitu, kamu ngerasain. Terus agak ngomongnya tuh agak cepat emosional kayak gitu ya, tadi aja tuh seperti itu kamu rasakan sebetulnya. Tapi inilah penyebabnya ya, seperti itu. Kamu dibanggakan oleh dia di sini. Dia bisa single parent, bisa single ya, seperti itu, bisa lajang, bisa single parent, karena di sini ada status janda, atau kalau yang menonton feminim berarti dia sosok yang mandiri, sosok yang mapan, dan sosok yang penuh dengan kasih sayang. Ya, walaupun sedikit agak pemarah agak pemarah karena ada alasannya gitu. Orang marah itu kan ada alasannya. Kalau marah nggak ada alasannya itu namanya orang gila, orang nggak jelas, gazebo gitu. Tapi ini ya gak pemarah karena ada alasannya, walaupun belum disampaikan ke kamu alasannya itu apa sih. Dia itu selalu marah kalau aku ngomong sedikit itu kayak cepat tersinggung gitu, bukan tersinggung, tapi dia juga lagi seperti memahami dirinya sendiri gitu ya. Itu sebetulnya dilepas kontrol itu ya. Sebetulnya dia nggak seperti itu, cuma karena mungkin bertemu dengan lawan jenis, jadi dia ada sedikit trauma ya. Ada keberanian nanti akan terjadi di sini. Ada keberanian, mungkin keberanian untuk menyampaikan rahasia ini ya, akan menyampaikan apa yang ada di pendam hatinya itu, apa tentang masa lalu atau tentang sesuatu yang memang kamu harus ketahui. Tapi nunggu waktu ya, setelah nanti kamu betul-betul sudah dekat sama dia, atau sudah dia memahami kamu gitu ya. Itu dia rencanakan, sudah mempunyai planning sendiri untuk menyampaikan ini semua, untuk menyampaikan apa yang dia rasakan ke kamu, dan apa yang melatari belakangnya, atau bagaimana latar belakang dia sebelum kenal kamu. Dia sudah memplanning, ingin menyampaikan tentang atau mengungkapkan semua ini gitu ya. Jadi kamu diminta di sini lebih sabar. Seandainya kamu mengalami atau kamu ada di ranah ini, orangnya memang seperti ini, dan kamu belum paham, dikiranya dia memang emosional yang gak jelas gitu, tapi sebetulnya emosinya karena ada dasar, karena masa lalu yang memang membuat dia itu terkadang lebih ke apa ya, lebih ke hati-hati ya, lebih ke hati-hati, atau dia lebih siaga gitu seandainya gitu. Jadi tidak mau lemah lembut. Terkadang ya lemah lembut ini orang mut-mutan ya gitu. Itu nanti awalnya dia akan melakukan tindakan itu. Sekarang lagi memplanning kapan menyampaikan, tapi lebih ke menyelami kamu dulu, saling memahami dulu. Kamu sama dia itu ada kecocokan tidak, ada chemistry tidak, kayak sekarang ini kamu sama dia itu lagi membangun sebuah chemistry gitu lah. Kalau sudah ada kecocokan kan menyampaikan juga enak gitu loh, menyampaikan perasaan dia ke kamu, atau tentang menceritakan latar belakang dia ke kamu, itu lebih enak, lebih bisa menerima kamunya juga gitu. Seandainya dia curhat sama kamu juga paham, mengerti dan bisa menerima gitu. Itu tujuannya dia, kenapa dia masih menyimpan rahasia ini dan belum mau mengungkapkan, tetapi nanti akan diungkapkan
ya kan, semuanya betul dipertimbangkan. Ini menurut dia itu ini kan mengarah ke versi hati ke hati, jadi dia harus mempertimbangkan semua ini. Karena dia membawa latar belakang semua ini, bisa menerima nggak sih kamu gitu. Kalau nggak bisa menerima ya dengan cara sekarang mencari chemistry dulu gitu, belum membuka map belum membuka bukunya, dia itu belum membuka kartunya karena memang melihat perkembangan dari hubungan kalian dulu gitu. Tetapi nanti dia akan mengungkapkan, tapi tanpa diungkapkan sekarang. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah antisipasi, motivasi, dan pembelajaran untuk mempersiapkan diri bahwa nanti suatu saat nanti dia akan mengatakan. Karena di sini masih ada hubungan triparti ya, dia baru gagal ya, belum cerai. Kalau punya pacar ya dia masih dalam problem gitu, maksudnya masih bermasalah, belum putus. Tapi kalau dia udah menikah atau berumah tangga, dia belum cerai, tapi sudah ada awal kehancuran. Seperti itu, ada awal kehancuran dalam hubungan itu, seperti itu ya. Dan perasaan kalau ditanya ke kamu ya cinta sih, sayang, rindu, seling merindukanmu. Tapi memang semua kan perlu proses kan, nggak langsung merta aku ini loh, aku begini, aku tuh pernah putus cinta, aku nggak mau, aku harus cari orang yang ini. Nggak mungkin tentu untuk poin kayak gitu. Tapi dia PDKT dulu sama kamu. Kalau kalian sudah terhubung, mencari atau membentuk sebuah atau membangun sebuah chemistry dulu, kira-kira memang kamu itu seperti apa sih karakter kamu gitu. Ini menurut versi dia. Kamu pun sepertinya seperti itu, kamu ingin banyak tahu tentang latar belakang dia, makanya dia juga kamu mencari atau membangun chemistry sama dia. Sebetulnya dia itu seperti apa, nanti akan terungkap di sini. Bahkan ini mungkin bisa menjadi clue buat kamu, menjadi sebuah wacana buat kamu bahwasanya orangnya tuh yang kamu dekati seperti ini gitu ya, seperti itu ya, kan bisa menjadi mengerti gitu loh ya. Kamu sudah memilih jalan yang benar konon, karena para malaikat melindungimu, selalu menyertai kamu ya, lebih seperti itu ke arah itu ya. Cinta kamu akan berbalas, yang artinya kamu tidak bertepuk sebelah tangan. Sama-sama mencari chemistry, sama-sama membentuk chemistry, sama-sama membangun chemistry. Ya nanti apapun yang terjadi kamu juga harus bisa mengantisipasi. Mudah-mudahan kamu nonton video ini dan nanti kalau kamu di ranah ini menjadi sebuah solusi ya. Jangan mengeluh, karena mengeluh hanya membuat kita lemah. Jadi bersyukurlah dalam setiap keadaan ya. Apapun itu butuh proses, termasuk pertumbuhan kamu, kehidupan kamu. Kamu dari proses dari bayi menjadi ABG ya kan para anak-anak, terus menjadi pasca anak-anak ya, kemudian menjadi gadis atau menjadi bujang, kemudian menjadi pendewasaan ya, udah dewasa, kemudian ada prosesnya semuanya gitu ya. Berusahalah untuk bisa diterima dan menerima, itu intinya seperti itu yang dimaksud, seperti itu ya. Kamu harus bisa menerima dia dan kamu pun akan menerima dia. Intinya itulah yang disebut dengan membangun chemistry, tidak saling menuduh, tidak saling memojokkan. Itulah cinta, sayang, lebih kepada condong ke sayang ya, seperti itu. Butuh ikhlas untuk bisa melepaskan apapun itu. Seandainya nggak ada, kan kamu kaget seperti bom gitu ya, dar gitu kamu, karena setelah kamu udah dapat chemistry sama dia, ngobrol-ngobrol udah cocok, udah saling, misalkan udah saling menjatuhkan hati, terus tiba-tiba untuk segala kejujuran dia mengatakannya, kok membuat kamu kaget dan nggak setuju melepaskan. Nah, kamu harus ikhlas, karena ikhlas itu ending terbaik dari semuanya ya kan, seperti itu. Dan jangan lelah untuk berdoa, karena doa itu dahsyat dan bisa merubah menjadi lebih baik, seperti itu kira-kira. Di sini Gondes melihat ada energi Taurus, juga ada energi Aries, juga ada energi Pisces, juga terlihat di sini
ada energi Virgo ya, ada energi Virgo. Kemudian di sini juga melihat Gondes ada energi Leo, juga di sini terlihat juga ada energi Cancer, ada energi Cancer ya, dan ada energi Sagittarius kuat sekali seperti itu ya. Ada elemen air, ada elemen udara, dan ada elemen api. Nanti akan dipersatukan ini ya, terlihatnya tuh seperti itu, akan dipersatukan dalam sebuah kayak macam apa ya, lebih ke ini dikatakan di sini adalah reuni of soul, reuni of soul. Nanti akan ada sebuah pertemuan antara kamu dan dia, atau pemersatuan kembali setelah terpisah. Nanti akan ada perpisahan juga setelah, mungkin karena kamu shock ya mendengar berita ini semua kan, dan ini kan memang dia belum putus, masih ada hubungan, cuman udah di awal kegagalan atau awal kehancuran seperti itu ya. Dan di sini terlihat kamu memang harus memahami tentang melepaskan atau mempertahankan. Ini kamu harus melepaskan atau mempertahankan. Semua perlu pertimbangan, dan sebelum mengambil keputusan kamu harus melibatkan Tuhan. Ya, gitu. Walaupun di sini belum terlihat cintanya itu buat kamu tuh banyak, belum ada kerinduan aja. Ada cinta sih, tapi belum menjadi sebuah komitmen ya. Gitu. Dan kemudian di sini akan ada yang disebut dengan sebuah perubahan atau kelimpahan, abundance ya, tentang kelimpahan hubungan. Tapi nanti kamu akan melampaui atau melewati yang disebut dengan bukan salah paham, perpisahan ya, perpisahan karena mungkin kamu juga nggak bisa menerima kenyataan atau dia gitu. Ini bisa vice versa, kamu yang menyimpan rahasia atau dia yang menyimpan rahasia, tapi nanti akan terungkap semua dan nanti membuat kalian sempat terpisah, tetapi nanti akan ada yang namanya pemersatuan saat pemersatuan setelah berpisah ya, seperti itu ya, seperti itu. Dan di sini ada yang disebut namanya creativity ya, tentang warna cinta, karena digambarkan di sini adalah cup ya kan, bisa menumpahkan ini cupnya lebih gede. Ini dibilang ketulusan perasaan yang saling untuk melengkapi dan saling memenuhi. Nanti akan terjadi pemersatuan di sini, atau kamu akan melepaskan. Tapi kalau kamu akan melepaskan, harus mempertimbangkan dan benar-benar harus mendapatkan sebuah keputusan yang matang, di mana kamu jangan pernah lepas untuk melibatkan Tuhan ya, karena keterlibatan Tuhan itu penting dalam sebuah apapun kehidupan kita ya. Kemudian menyerahkan. Ada inner journey. Di sini ada yang disebut dengan lebih cinta batik. Cinta itu berwarna ya, termasuk perpisahan kalian ya kan, kemudian dipersatukan. Itulah rute atau proses hubungan kalian yang memang berwarna, tapi endingnya nanti adalah abundance, sebuah kelimpahan kasih sayang, di mana kamu saling mengerti satu sama lain dan kemudian dipersatukan oleh alam semesta seperti itu ya. Oke, yang terakhir aku akan men-shuffle pesan buat kamu semua yang menonton video ini versi Gondes, tentang sebuah rahasia yang akan terungkap ya, yang akan terungkap. Secepatnya akan kamu ketahui rahasia orang ini sebelum terungkap melalui tebaran kartu ini. Kalau kamu ada di ranah ini, kalau mau personal reading silahkan personal reading ya, kalau kalian memang ingin pure energi kalian dan energi dia. Soalnya ini adalah energi yang ditarik secara acak. Pencinta tidak selalu memiliki, betul? Sepertinya seperti itu. Itu kata orang bijak ya. Ya, seperti itu. Overthinking jangan ya, jangan selalu positif, negatif thinking, jangan overthinking, menuduh atau dituduh yang tidak betul, yang tidak ada kenyataan itu, dituduh itu intinya sakit gitu loh. Udahlah
lebih baik kita positive thinking saja, ya kan, optimis tetap, jangan pernah pesimis. Jadi kamu harus benar-benar lebih ke menguatkan positive thinking, karena positive thinking itu semangat. Orang kalau positive thinking itu tidak ada beban, karena apa, selalu positif atau menilai orang itu baik. Kalau kita udah negatif thinking itu kepala akan pusing. Kenapa? Selalu kepikiran terus jangan seperti itu. Tapi kalau positive thinking ya oke lah, semua pasti ada alasannya, dan memahami seperti itu, karena hidup ini butuh dipahami, ya. Dan orang yang positive thinking, endingnya tuh auranya pun akan terpancar gitu, terpancar positif gitu, ya, dan akan menebarkan aura atau energi positif ke sekitar yang membuat kamu menjadi semangat dan membuat sebuah keberanian. Semangat itu kan membentuk kamu menjadi sebuah keberanian gitu. Kamu berhak bahagia tanpa dia. Kalau memang harus dipisah, Allah harus dilepaskan. Tapi intinya kamu harus ikhlas, dan sudah kamu pertimbangkan keputusan itu. Jangan, jaga hatimu ya untuk dia. Dia akan menjaga hatinya untuk kamu. Yang disebut dengan cinta itu seperti itu. Tidak boleh berpihak pada diri sendiri, atau dia terlalu nyakitin, Des. Ya sudah, lepaskan, tapi tetap ikhlas dan positive thinking. Tidak usah membicarakan tentang kejelekannya, tidak usah membicarakan tentang keburukannya. Kalau sudah ya sudah kan, karena bagaimanapun juga dia pernah membuat kamu bahagia, dan kalian sudah pernah terhubung seperti itu, ya. Oke sahabat Gandas, semoga ini bisa menjadi antisipasi, motivasi, tetap kembali pada Sang Pemilik alam semesta, karena kuasanya sangat dahsyat, ya, maha kuasa, maha. Jadi kita harus percaya dengan segala rencananya pasti terbaik untuk kita. Ya, yang baik untuk kamu belum tentu baik bagi Allah atau Tuhan, tapi yang baik bagi Allah atau Tuhan akan baik untuk kamu. Jadi lebih menyerahkan kepada Sang Pemilik alam semesta. Tetap berpositif thinking juga pada Sang Pemilik alam semesta, Sang Pemilik rencana yang terbaik, seperti itu. Tetap bersyukur dalam segala keadaan, tetap menyerahkan, menyandarkan, memohon, meminta hanya pada Sang Pemilik alam semesta, dan mencintai apapun yang ada di dunia ini, termasuk pacar, termasuk suami, termasuk anak, karena Allah. Karena segala sesuatu adalah kembali padanya. Jadi kita harus ikhlas mencintai dia, ya kan, seperti itu. Jangan terlalu berlebihan, jangan mencintai karena pengertian kamu sendiri. Nanti seandainya terjadi sesuatu, misalkan dia pergi meninggalkan kamu akan terluka. Tapi kalau kamu mencintai karena Allah Sang Pemilik alam semesta, kamu akan lebih ikhlas. Ya, semua kembali padanya, datang karenanya, kembali kepadanya. Seperti itu, ya. Oke. Ada kesalahan milik aku, Ganes Minister tentang hati dan jiwa, ada kepada Muhammad sang sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik ya, sudah klik video ini. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.